Selamat pagi anak-anak, jumpa kembali bersama Bu Fitri dalam pembelajaran matematika. Hari ini kita akan membahas bank soal 5 paket 1 ya, halaman 9. Oke, kita lanjut yuk. Nomor 1, adik mempunyai Lego banyak sekali. Adik merapikan Lego-Lego satuan tersebut menjadi bentuk sebuah balok. Panjangnya 13 Lego, lebar 7 Lego, dan tinggi 15 Lego. Volume Lego adik yang sudah rapi adalah, volume Lego berarti volume balok. Berarti tinggal kita kalikan saja ya. Panjang 13, lebarnya 7, dan tingginya 15. Maka hasilnya menjadi 1365. Jawabannya yang C. Oke. Kita lanjut kembali ke nomor 2. Amatilah gambar berikut. Gambarnya gambar balok ya nak. Balok akan diisi oleh kubus-kubus satuan dengan panjang rusuk 2 cm. Banyak kubus satuan yang dapat diisi ke dalam balok tersebut adalah, nih nak, kan ada 2 nih ya. Nanti kamu keder lagi. Yang ini nggak usah kita pakai ya nak. Nih, ini tingginya, jadi tingginya kita pakai yang 8 saja. Ya, kita pakai tingginya yang 8. Ini enggak, ini dicoret aja. Ya, dicoret. Bagaimana sih cara jawabnya? Kan ini volume balok. Nanti balok ini akan diisi oleh kubus-kubus kecil. Oleh karena itu, rumusnya menjadi volume balok dibagi volume kubus. Cara paling mudah Bu Fit buat atas bawah ya. Volume balok kan panjang 24 dikali lebar 12 dikali tingginya 8. Dibagi volume kubus kan R kali R kali R. Ya, berarti kan 2 kali 2 kali 2. Kalau Bu Fit sih lebih suka atas bawah tinggal dicoret-coret ya. 24 dibagi 2 hasilnya 12. 12 dibagi 2 hasilnya 6. 8 dibagi 2 hasilnya 4. Jadi 12 dikali 6 dikali 4 hasilnya 288 kubus satuan. Jadi jawabannya yang B. Oke? Oke, kita lanjut ke nomor 3. Tempat penampungan air berbentuk balok berukuran panjang 80 cm, lebar 45 cm, dan tinggi 60 cm. Volume air yang dapat diisi ke dalam penampungan tersebut paling banyak adalah, berarti ini menyatakan volume ya nak. Nah, lihat tempat penampungannya berbentuk balok, berarti volume yang dicari adalah volume balok. Apa rumusnya? Panjang dikali lebar dikali tinggi. Panjangnya 80, lebarnya 45, dan tingginya 60. Tinggal kita kalikan semua, hasilnya 216.000 cm3. Sementara yang dia minta ke dalam liter, sehingga kita ubah. Liter itu sama dengan desimeter kubik. Nah, kalau dari sentimeter kubik ke desimeter kubik berarti turun 1 tangga ya, atau naik 1 tangga. Ya, betul, naik 1 tangga. Kalau naik 1 tangga artinya dibagi 1000. Jadi 216.000 dibagi 1000 hasilnya jadi 216 liter. Mudah bukan? Yang nomor 4. Ayah telah membersihkan akuarium miliknya. Akuarium tersebut berukuran seperti gambar di bawah ini nih. Ayah mengisi akuarium tersebut dengan air sampai 7/8 bagian. Volume air dalam akuarium ayah jadi berapa ya? Kita jawab yuk. Volume balok berarti volume baloknya hanya 7/8 bagian loh. Berarti 7/8 dikali panjang dikali lebar dikali tinggi. Tinggal kita masuk-masukkan ya. 7/8 dikali panjangnya 125, lebarnya 40, dan tingginya 70. Kita tinggal coret ya. Yang bisa dibagi 40 bisa dibagi 8, hasilnya 5. Berarti yang tersisa tinggal 7 dikali 125 dikali 5 dikali 70. Hasilnya 306.250 cm3. Karena yang diminta ke dalam liter, maka kalau ke liter naik 1 tangga berarti dibagi 1000. Kalau dibagi 1000 hasilnya jadi 306,25 liter. Kalau untuk nomor 5, ini bonus ya nak, karena kurang lengkap untuk soalnya. Kita lanjut ke nomor 6. Bak mandi di rumah Adi berukuran 90 kali 120 kali 225 cm.
Bak mandi tersebut sudah diisi air sebanyak 2100 liter. Banyak air yang harus diisi lagi sampai bak tersebut penuh adalah berapa ya? Berarti kita harus cari dulu bak mandi itu kalau misalnya penuh itu berapa sih? Berarti volume baloknya 90 dikali 120 dikali 225 ya. Hasilnya itu ternyata sampai 2.430.000 cm kubik loh. Itu setara dengan 2.430 liter. Nah, ternyata tadi airnya sudah diisi dengan 2100 liter air. Berarti kira-kira kurang berapa lagi ya? Tinggal kita kurangkan saja. 2430 liter dikurang 2100 hasilnya 330 liter. Maka jawabannya yang A. Oke. Kita masuk kembali ke nomor 7. Ibu mempunyai wadah makanan berbentuk balok dengan panjang 20 cm dan lebarnya 12 cm dan tingginya setengah dari lebarnya. Ibu mengisi wadah tersebut dengan makanan dan ternyata hanya terisi 3/4 bagian saja. Volume makanan dalam wadah tersebut adalah, kita buat dulu yang diketahuinya ya. Tadi panjangnya 20 nih, 20 cm. Lebarnya 12 cm dan tingginya ada kata kunci. Tingginya setengah dari lebarnya. Berarti setengah dari lebar setengah dari 12 yaitu 6 cm. Kita tinggal buat deh volume baloknya. Karena tadi yang terisi 3/4 bagian saja, maka kita tinggal buat volume baloknya 3/4 bagian. 3/4 dikali panjang dikali lebar dikali tinggi. Tinggal dimasuk-masukkan angkanya. 3/4 dikali 20 dikali 12 dikali 6. Bu Fit coret ya, 20 dibagi 4 hasilnya 5. Berarti kita tinggal kalikan. 3 dikali 5 dikali 12 dikali 6, maka hasilnya jadi 1080 cm kubik dan jawabannya adalah ya B. Oke. Oke, kita lanjut kembali ke nomor 8. Wadah berikut diisi dengan minyak goreng hingga penuh. Kemudian minyak goreng tumpah, sehingga tinggi minyak dalam wadah sekarang tinggal 7 cm. Volume minyak goreng yang tumpah adalah, kita lihat ya nak, ini toplesnya bentuknya panjangnya 20, lebarnya 10 dan tingginya 15. Tadi ada yang tumpah sehingga sisanya itu nanti tinggal 8. Tinggal 7 ya nak, tinggal 7 berarti yang sudah tumpah itu 8 ya, 8 bagian. Bagaimana sih caranya? Berarti ini volume yang tumpah itu sama dengan volume balok ya, karena kan berarti tinggal 7 berarti udah hampir separuhnya ya, hampir separuhnya itu yang tumpah ya. Gimana caranya? Panjang dikali lebar dikali tinggi. Nah, panjangnya kan tetap 20, lebarnya itu kan 10. Sementara tingginya tadi dia bilang kan tinggal 7. Berarti 15, yang awalnya 15 dikurangin 7 ya nak ya. Nah, jadi 20 dikali 10 ya dikalikan 8 gitu ya. Karena 15 dikurangin 7 jadi 8 ke tingginya. Tingginya itu 8 yang tumpah. Setelah kita kalikan hasilnya menjadi 1600 cm kubik dan jawabannya adalah yang D. Oke, kita lanjut kembali ke soal nomor 9. Seorang tukang kayu sedang membuat pesanan lemari penyimpanan di dapur. Pelanggannya meminta agar lemari tersebut dapat cukup disimpan di sepanjang meja dapur. Lebar lemari yang ingin dibuat adalah 50 cm. Dan tingginya 80 cm saja. Jika diketahui volume lemari penyimpanan tersebut adalah 0,7 meter kubik, maka panjang lemari tersebut adalah, nah, volume balok sama dengan panjang dikali lebar dikali tinggi. Volume balok kita perlu garis bawahi ya, volume baloknya adalah 0,7 meter kubik. Sementara yang ini nih nak nih ya, ini sentimeter, berarti harus ada yang kita ubah ya. Kalau Bu Fit buat, kita ubah dulu saja ke desimeter ya. Ini berarti dikalikan 1000
ya. 0,7 dikalikan 1000 jadi 700. Nah, yang ini kita ubah ke desimeter saja ya, biarin enak nanti ngitungnya, lebih mudah ya. Panjangnya itu yang ditanya, lebarnya menjadi 5 ya, karena kan cm ke desimeter dia naik 1, berarti dibagi 10, dan tingginya 80 cm berarti menjadi 8 desimeter ya. Berarti ini kan 700, panjang dikali 5 dikali 8 40. Kita ingat pembelajaran sebelumnya di mana panjang balok itu dapat diperoleh dengan cara membagi volume balok dengan lebar dikali tinggi di bawahnya. Jadi 700 dibagi 40 hasilnya 17,5 desimeter. Sementara yang diinginkan itu diubah menjadi meter ya, sehingga jawabannya menjadi 1,75 meter ya. Paham ya nak ya? Nih kalau kamu masih lihat nih ya, nih ya kan, tadi hasilnya 17,5 desimeter. Karena dia yang diminta ke meter, makanya harus naik lagi. Kalau naik lagi berarti dibagi 10. Jadi 17,5 dibagi 10 itu 1,75 meter, sehingga jawabannya yang B. Ya, tuh 1,75 meter. Oke, untuk yang nomor 10, karena keterangannya juga kurang lengkap, sehingga ini Bu Fit anggap bonus ya, karena keterangannya nggak lengkap. Jadi bagaimana bisa menyelesaikan soal seperti itu. Untuk nomor 11, amati gambar dus sepatu berikut ini. Panjangnya 30 cm, lebarnya yang ditanya, dan tingginya 15 cm. Kita ingat pembelajaran sebelumnya di mana L sama dengan volume dibagi panjang dikali tinggi. Nah, volumenya itu hasilnya ya nak, tadi dia bilang nih, jika volume dus sepatu adalah 0,0081 meter kubik, maka lebarnya berapa? Nah, ini meter kubik, yang ini sentimeter. Nah, karena ini Bu Fit langsung ubah aja. Ya, kalau meter ke sentimeter berarti turun 2 tangga. Kalau turun 2 tangga karena dia volume pakai pangkat 3, berarti 2 tangga itu berarti 10 pangkat 3 turun lagi 10 pangkat 3 jadi 10 pangkat 6. Alias 1 juta ya. Jadi 0,0081 dikali 1 juta, ini artinya sama dengan kali 1 juta ya, dibagi 30 dikali 15. Ya, kalau 0,081 dikali 1 juta itu ternyata 8.100 per 30 dikali 15. 8.100 per 450, maka hasilnya adalah 18 cm dan jawabannya adalah yang D. Oke, kita lanjut kembali. Ibu mempunyai 2 stoples berbentuk balok yang berukuran sama. Panjang stoples tersebut adalah 12 cm dan tingginya 8 cm. Jika jumlah volume keduanya adalah 1536 cm kubik, maka lebar stoples adalah, tadi ada kata kunci ya, volume keduanya adalah 1536 cm kubik. Berarti caranya bagaimana? Kita lihat, volume 2 balok itu 1536. Berarti kalau volume 1 balok berapa? Tinggal dibagi 2 saja. Kalau dibagi 2 berarti hasilnya 768. Nah, karena yang ditanya lebar, kita ingat pembelajaran sebelumnya di mana lebar balok sama dengan volume balok dibagi P kali T. Sama dengan 768 dibagi ya, tadi panjangnya berapa? Panjangnya 12. Nih, tadi dibilang nih panjangnya 12 dan tingginya 8 cm ya. Jadi tinggal kita bagi. 768 per 12 kali 8. Berapa hasilnya? 96 ya. Nah, 768 dibagi 96 hasilnya 8 cm. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke. 13. Volume sebuah bak mandi berbentuk balok adalah 16.000 liter. Jika luas alas bak mandi 32 meter
meter persegi, maka tinggi bak tersebut adalah, nih kita buat dulu ya coret-coretannya di sini nih, diketahuinya volume bak mandi atau volume baloknya 16.000 liter. Nah, 16.000 liter karena yang diminta nanti ke meter dan luas alas yang diketahui adalah meter persegi, berarti harus kita ubah ke meter persegi. Dia kan ini sama dengan desimeter kubik ya nak. Jadi kalau desimeter kubik mau ke meter kubik itu berarti naik satu tangga. Naik satu tangga artinya dibagi 1000. Jadi 16.000 dibagi 1000 hasilnya 16 ya, 16 meter kubik. Nah, bagaimana nih? Kita lihat nih ke sini nih ya. Nih kita ke sini ya. Volume balok itu di awal-awal Bu Fit udah jelaskan kalau volume balok itu boleh luas alas dikali tinggi ya, karena itu asal mulanya dari volume prisma. Volume prisma luas alas kali tinggi. Jadi volume balok juga boleh luas alas dikali tinggi. Kebetulan yang diketahuinya kan luas alasnya ya. Nah, volume baloknya kan 16 meter kubik, luas alasnya sudah diketahui 32. Tinggal kita cari deh tingginya. Gimana sih cari tingginya? Berarti tinggi sama dengan volume balok dibagi luas alas. Volume baloknya 16, luas alasnya 32. Berarti 16 dibagi 32 itu hasilnya setengah. Setengah itu nama lainnya ya, atau setara atau senilai dengan 0,5 meter. Maka jawabannya adalah yang C. Oke. Ya, kita lanjut kembali nomor 14. Amatilah gambar balok berikut ini. Ini baloknya yang pertama 3X ya nak. Panjangnya, lebarnya 24 cm dan tingginya X ya, nih tadi di buku kamu X ya. Kita lihat volume balok adalah 16.200 cm kubik, maka panjang dan tingginya berturut-turut adalah, kita harus cari tahu dulu nak, volume balok itu kan rumusnya panjang dikali lebar dikali tinggi. Volume baloknya tadi dibilangnya 16.200 ya, panjangnya dikasih taunya cuma 3X ya, 3X nih panjangnya. Lebarnya 24 dan tingginya tadi hanya X saja. Berarti ini kita kalikan semua. Nah, kalau kita kalikan ya, ini 16.200, ini berarti 3 dikali 24 ya, itu hasilnya 72. X dikali X berarti 72X kuadrat. Ya. Berarti 16.200 ya dibagi 72 hasilnya 225 ya. Untuk mencari siapa nih? Mencari X kuadrat. Karena berapa sih ya dikalikan 72 hasilnya itu nanti jadi 16.200 ya. Jadi kita harus buat caranya 16.200 dibagi 72 itu hasilnya berarti 225. Tapi ingat loh nak, itu X kuadrat. Artinya berapa dikali berapa angka yang sama sehingga hasilnya menjadi 225. Dengan kata lain, X ya sama dengan akar dari 225. Nah, akar dari 225 itu adalah 15. Kenapa 15? Karena 15 dikali 15 hasilnya adalah 225. Ya, itu baru X-nya 15. Sementara yang dia minta kan panjangnya nih, panjangnya 3X. Berarti 3 dikali 15 hasilnya jadi 45. Dan yang tingginya X saja. X saja berarti hanya 15. Jadi yang dia minta panjang dan tinggi. Panjangnya 45 dan tingginya 15. Jadi jawabannya yang D. Oke. Untuk yang nomor 15 kita perhatikan baik-baik. Balok A mempunyai panjang 15 cm, lebar 9 cm dan tinggi 8 cm. Balok B tingginya 12 cm. Memiliki volume 3/4 dari balok A. Alas balok B mempunyai luas sebesar, ini harus benar-benar dipahami nih ya, volume balok itu rumusnya 3/4 volume balok A ya. Ini volume balok B ya, ini balok B nih, volume balok B ya sama dengan 3/4 volume balok A. Nah, ingat volume balok B tadi ya, volume balok B itu kan rumusnya luas alas dikali tinggi ya, itu sama dengan 3/4 dikali panjangnya nih
volume balok itu kan berarti panjang kali lebar kali tinggi. Panjangnya tadi dia 15, dikali lebarnya 9, dikali tingginya 8. Kita tinggal coret dulu nih, cret ya, 2. Ya, 8 dibagi 4 hasilnya 2. Tinggal kita kalikan, 3 dikali 15 dikali 9 dikali 2 hasilnya 810 cm3. Sementara luas alas dikali tinggi nih. Ini luas alas nih dikali tinggi, tingginya 12. Jadi luas alasnya berapa ya? Berapa sih kalau dikalikan 12 hasilnya jadi 810? Itu artinya 810 dibagi 12 sama dengan 67,5. Jadi jawabannya adalah yang C. Mudah bukan? Oke anak-anak, kita masih lanjut kembali buku rimanya nomor 16 ya. Amati gambar berikut. Diketahui bidang-bidang berikut BDHF, CDHG, ABFE, BCHE, AFGD. Bidang yang diarsir, lihat nak, bidang yang diarsir ini kita sebut dengan diagonal bidang ya. Ya. Jadi ini diagonal bidangnya AC, EG. Bidang yang diarsir sama dengan, kita lihat ya nak, jawabannya sama dengan BDHF, BCHE, dan AFGD. Ya. Oke, nanti kamu pelajari, udah Bu Fitri jelaskan di pembelajaran sebelumnya. Rubik pada gambar di bawah ini volumenya adalah, kita lihat nih nak gambar rubiknya. Kita lihat ya, 1, 2, 3, 4 ya. Karena panjang rusuknya 4, maka volume kubusnya adalah 4 pangkat 3. 4 pangkat 3 berapa? Ya, jawabannya 64 kubus satuan. Jadi jawabannya yang A. Nomor 18, kubus-kubus satuan disusun menjadi sebuah kubus yang besar. Jika luas setiap bidang sisi kubus besar adalah 169 kubus satuan, maka volume kubus besar adalah, kita lihat, luas sisi kubus itu rumusnya S pangkat 2. Ya nak ya, karena dia bentuknya persegi. Ya, karena dia bentuknya persegi, maka sisi kali sisi atau S pangkat 2 atau R pangkat 2 seperti itu. Luas sisinya itu 169 sama dengan S pangkat 2. Berapa sih dikali berapa? Biar hasilnya 169, maka S sama dengan akar dari 169, yaitu 13. Jadi volume kubus besarnya tinggal kita buat deh, 13 pangkat 3. Kenapa 13 pangkat 3? Karena S-nya atau panjang salah satu rusuknya 13. Berarti 13 kali 13 kali 13 hasilnya 2197 kubus satuan. Jawabannya yang C. Untuk yang nomor 19, Anita memiliki 15 kotak mainan berbentuk kubus dengan panjang rusuk 9 cm. Volume seluruh kotak mainan Anita adalah, ingat ya nak, Anita memiliki 15 kotak mainan berbentuk kubus. Itu tolong kamu camkan baik-baik. Ya, jadi yang dia bilang volume seluruh kotak mainan Anita, berarti volume 15 kubus ya. Jadi 15 kali volume kubus. Nah, tadi rusuknya dia kan 9, makanya kamu tinggal bikin 15 dikali R pangkat 3. 15 dikali 9 pangkat 3. 15 dikali 729, maka hasilnya 10.935 cm3. Oke. Kita masuk kembali ke nomor 20. Kubus A memiliki volume 5.832 cm3. Sedangkan kubus B, panjang rusuknya 2/3 dari panjang rusuk kubus A. Volume kubus B adalah berapa ya? Nah, ribet banget ya. Nah, tapi nggak usah pusing-pusing. Kita cari tahu dulu tentang rusuk kubus A. Karena yang diketahui volume A, kubus A. Volume kubus A kan 5.832. Berarti panjang rusuk kubus A itu akar pangkat 3 dari 5.832.
Bu Fit sudah pernah jelaskan sebelumnya ya. 1, 2, 3 titik di sini berarti akar pangkat 3 dari 5.832 adalah 18. Nah, kalau udah diketahui panjang rusuknya, berarti panjang rusuk B tadi dikatakan panjang rusuk B itu 2/3 dari panjang rusuk A. Ya, berarti 2/3 dari panjang rusuk A itu 2/3 dikali 18. 18 dibagi 3 hasilnya 6. 2 dikali 6 hasilnya 12. Jadi volume kubusnya 12 pangkat 3 sama dengan 1728.